Halo adik-adik semua. Nah, kali ini kita ketemu lagi dalam pelajaran kita matematika ya adik-adik ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai satuan panjang ya. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk belajarnya ya, adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel ini ya. Nah, langsung ditekan ya tombol subscribe-nya agar YouTube ini bisa berkembang nantinya. Oke adik-adik, terima kasih untuk subscribe-nya ya. Nah, sekarang langsung kita lanjutkan untuk belajar mengenai satuan panjang. Oke. Nah, di sini ini saya sudah ada membuat untuk tangganya ya, tangga agar mempermudah untuk mengetahui dan menghafal urutan dari satuan panjang mulai dari kilometer sampai dengan milimeternya ya. Nah, jadi di sini ada urutannya adik-adik ya. Di sini adik-adik harus menghafal ya, dihafal. Mulai dari kilometer yang tangga pertama paling tinggi ya, ini paling tinggi kilometer ya. Tangga kedua hektometer ya. Tangga ketiga dam atau dekameter ya. Nah, tangga keempat meter, tangga kelima desimeter ya, ini disingkat dengan dm. Tangga keenam sentimeter disingkat dengan cm. Tangga ketujuh dia milimeter disingkat dengan mm ya. Jadi ini dia ketujuh ya, ketujuh satuan panjang. Nah, jadi untuk mempermudah cara mengingatnya ya adik-adik ya. Nah, ini kan ada tangganya. Jadi, supaya mudah mengingatnya, setiap dia ya, mempermudah cara menghafalnya, dia setiap turun satu tangga itu kita kalikan 10 ya. Setiap turun satu tangga kita kali 10. Jadi kalau dua tangga berarti 100. Ingat aja, kalau satu tangganya turun berarti nolnya 1, yaitu 10. Nah, kalau dua tangga, misalnya dari kilometer ke dam atau dekameter, berarti dia ada dua tangga, berarti dia adalah dikali 100. Nah, kalau ke meter ya dari kilometer ke meter ya. Nah, berarti ini ada berapa tangga turunnya? 1, 2, 3. Berarti ada 3 tangga, berarti dia dikali 1000. Nah, kalau ke desimeter, berarti dia ada berapa tangga adik-adik? Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 berarti dia kita kali 10.000 ya. Nah, ke sentimeter dia ada 5 tangga yang diturunin, berarti dia kita kali 100.000 ya. Nah, kalau ke milimeter itu berarti dia ada 6 tangga yang diturunin, berarti dia kita kali 1000 ya adik-adik ya. Nah, di sini kakak sudah buat keterangannya. Oke, nah jadi ini urutannya ini dihafal adik-adik ya, supaya nanti lebih mudah di dalam kita menyelesaikan soal-soal. Oke adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Nah, di sini sudah ada soal ya. 1 kilometer jika kita rubah ke meter ya. Nah, itu menjadi berapa meter? Gitu. Ya. Nah, jadi kalau masih 1 kilometer dia gampang ya, Dik ya. Berarti kalau kilometer ke meter tadi dia ada berapa tangga yang diturunin? Ya, coba kita hitung. Dari kilometer ke hektometer dia 1, 2, 3. Berarti 3 tangga. Kalau 3 tangga berarti dikali 1000. Ya kan? Nah, kalau turun dia ke tangga meter, berarti dia kita kali 1000. Jadi kalau 1 kilometer berarti dia menjadi 1000 ya, 1000 meter adik-adik ya. Oke. Nah, yang kedua, 3 dam jika dirubah ke milimeter itu menjadi berapa? Oke. Nah, sama seperti yang soal sebelumnya, kita hitung dulu ya, dia ada turun berapa tangga? Ya, ini masih turun ya. Nah, berarti dia dari dam
ke milimeter, berarti paling bawah. Dia ada berapa tangga turunnya? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4 berarti dia nolnya ada 4. Berarti dia kita kali 10.000. Jadi kalau 3 dam itu berarti 10, 100, 1000, 10.000. Kalau 3 berarti menjadi 3 dikali 10.000 adik-adik ya. Nah, jadi jawabannya berapa? 30.000 milimeter ya. Jadi sini kita tulis 30.000 milimeter adik-adik ya. Jika 3 dam dirubah ke milimeter. Nah, untuk soal yang berikutnya itu 6 meter jika dirubah ke sentimeter itu jadi berapa? Oke. Nah, jadi kita hitung lagi tangganya ya. Dari meter ke sentimeter. Berarti dia ada 2 turun anak tangga. Berarti kita kali 100. Nah, jadi di sini jawabannya 6 dikali 100 ya. Nah, sama dengan 600 cm. Ya, di sini kita isi jawabannya 600 cm. Oke. Nah, untuk yang berikutnya. Nah, ini kalau soal berikutnya ini dia dari tangga yang lebih rendah dari bawah ke yang lebih tinggi ya. Dia berarti naik ke atas. Tadi kita ceritanya turun, ini ceritanya naik tangga. Oke. Nah, jadi kalau tadi kita turun tangga itu kita kalikan. Nah, kalau kita naik tangga berarti kita bagikan. Kebalikan dari kali adalah bagi. Nah, jadi kalau kita turun tangga kita kalikan, berarti kalau naik tangga itu kita bagi. Nah, pembaginya itu sama ya. Kalau dia naiknya 1 tangga berarti dia kita bagi 10. Kalau naiknya 2 tangga itu kita bagi 100. Nah, begitu seterusnya. Kalau dia naik 6 tangga berarti kita kali 1 juta. Oke, adik-adik. Nah, sampai di sini bisa ya. Nanti kalau adik-adik ada merasa kurang jelas, itu bisa ditulis di kolom komentar ya pertanyaannya ya. Nanti akan kita jelaskan lagi selanjutnya. Oke. Nah, jadi kita selesaikan untuk soal yang ini. 100 mm jika dirubah ke desimeter. Berarti kalau milimeter ini nanti kita kali berapa? Berarti dia 100 dibagi ini nanti berapa ya. Nah, milimeter ke desimeter berarti dia ada 2 anak tangga. 2 anak tangga berarti dia berapa? Benar, 100 ya. Berarti 100 dibagi 100 itu sama dengan 1 desimeter. Berarti di sini jawabannya 1 desimeter ya. Nah, soal berikutnya, kalau 2000 meter dirubah ke kilometer. Nah, berarti di sini kita buat ya, ini ya. 2000 ya, 2000 meter. Nah, ini kita bagi berapa? Nah, kita hitung anak tangganya. Berarti meter ya. Ini kalau dari meter berarti ke kilometer. Berarti dia dibagi berapa? 10, 100, 1000. Berarti kita bagi dengan 1000 ya. Nah, jadi jawabannya berapa? 2000 dibagi dengan 1000 itu sama dengan ya, sama dengan 2 kilometer ya adik-adik ya. Nah, di sini kita buat jawabannya 2 kilometer. Oke. Nah, yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya ini kalau dia penjumlahan 2 satuan panjang yang berbeda ya. Nah, misalnya ini 3 kilometer ditambah 2 hektometer itu berapa desimeter ya. Nah, jadi ini kita ubah ke desimeter, dekameter ya teman-teman, adik-adik ya. Kita rubah ke dekameter ya. Berarti di sini kita buat jawabannya untuk soal yang ini ya. Jawabannya. Nah, ini
Kalau 3 kilometer ke dam, ya, berarti dari kilometer ke dam itu dikali 100 ya. Berarti ini 3 dikali 100 ditambah ya hektometer ke dam berarti dia 10. Berarti 2 dikali 10. Nah, jadi ini 300 ya, 300. Ini kalau dikalikan 20. Nah, berarti jawabannya adalah 320 ya dekameter ya. Di sini kita buat jawabannya 320. Oke. Nah, untuk yang soal berikutnya ya. 6 meter tambah 3 cm jika dirubah ke milimeter itu menjadi berapa? Oke, berarti dia 6 dikali meter ke milimeter. Berarti ada berapa tangga? Yang turun 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti ini kita kali dengan 1000 ditambah ya. Ditambah 3 dikali. Nah, sentimeter ke milimeter berarti dia 10. Oke. Nah, berarti di sini jawabannya ya. Ini 6 dikali 1000, 6000 ditambah 30. Berarti jawabannya adalah 6030 milimeter. Oke. Ya, 6030 milimeter. Ya. Nah, jadi kali ini kita akan menjawab soal yang 3 dekameter ditambah 1 meter jika dirubah ke sentimeter itu menjadi berapa. Nah, berarti coba kita hitung dia ada berapa tangga ya. Dari dekameter ke sentimeter berarti ada 1, 2, 3. Berarti dia ada 3 tangga. Jadi kalau 3 tangga berarti dia kita kali 100. Berarti di sini 3 dikali kalau 3 dia 1000 ya adik-adik ya. Nah, dia kemari 10 ke meter, ke desimeter 100 ya, ke sentimeter berarti 1000. Berarti 3 dikali 1000 ditambah dengan 1 dikali. Nah, kalau meter ke sentimeter dia berarti ada 2 anak tangga, berarti kita kalikan 100 ya. Nah, jadi di sini 3 dikali 1000 itu 3000 ya. Nah, 1 dikali 100 itu 100 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 3100 cm ya adik-adik ya. 3100 cm. Oke. Nah, jadi sampai di sini sudah jelas semua adik-adik, sudah paham ya untuk menghitung atau mengkonversikan satuan panjang ya dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter sampai milimeter. Udah bisa ya adik-adik ya. Nah, jadi ini coba diulang-ulang lagi dan kalau untuk matematika biasakan untuk rajin mengerjakan soal adik-adik ya. Jadi supaya semakin mahir ya, semakin paham. Jadi jika adik-adik ada pertanyaan atau ada yang belum jelas ya terkait satuan panjang, adik-adik bisa tulis di kolom komentar. Jadi nanti saya bisa jelaskan kembali. Oke adik-adik. Nah, jadi hari ini sampai di sini dulu pelajaran kita. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan fokus untuk belajar. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk tetap subscribe YouTube channel ini adik-adik ya, supaya YouTube ini bisa berkembang juga. Nah, sampai di sini dulu adik-adik semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Oke, terima kasih dan sampai ketemu kembali di video-video yang berikutnya. Terima kasih.